Keterampilan komunikasi yang efektif. Hai Thinkers, di video kali ini kita akan bahas mengenai komunikasi yang efektif nih. Komunikasi itu sendiri sangat penting perannya dalam pertumbuhan kepribadian manusia. Bahkan dalam sejarah perkembangan komunikasi, memang dibesarkan oleh seorang sarjana psikologi, Bernana Wilber. Komunikasi ini ditujuannya kan untuk membesarkan informasi, menghibur, atau bahkan mempengaruhi. Namun ada juga nih komunikasi yang kurang efektif, sehingga dalam penyampaian pesannya tidak tercapai sesuai dengan maksud dan tujuannya. Padahal jika komunikasi itu efektif, bisa menimbulkan beberapa hal seperti berikut ini. Pengertian. Informasi yang disampaikan dapat diterima sama apa yang dimaksudkan oleh pemberi informasi. Kesenangan. Komunikasi ini menimbulkan kehangatan antara pemberi informasi dan penerima informasi, sehingga bisa terbangun hubungan yang lebih akrab, hangat, dan menyenangkan. Mempengaruhi sikap. Biasanya komunikasi persuasif ini digunakan untuk menggiring penerima informasi untuk bertindak sesuai dengan arahan dari pemberi informasi. Selanjutnya ada hubungan sosial yang baik. Kita sebagai makhluk sosial pastinya membutuhkan hubungan sosial yang baik. Mendengarkan aktif dan empati. Pembahasan tentang pentingnya mendengarkan aktif dan bagaimana empati bisa memperkuat hubungan interpersonal. Dalam kehidupan sehari-hari, pastinya kita sering bertemu dengan beberapa orang yang menjadi akrab dengan kita. Ini berhubungan dengan konteks dari hubungan interpersonal yang dimana komunikasi terjadi tidak hanya untuk menyampaikan dan bentukan pesan, namun juga pembentukan hubungan antarpersonal. Dari sudut psikologi komunikasi dikatakan bahwa hubungan interpersonal seseorang dengan orang lain akan semakin baik jika saling terbuka dan mengungkapkan diri untuk sekaligus memberi umpan balik dalam komunikasi. DeVito 2013 mengungkapkan bahwa mendengarkan merupakan kegiatan komunikasi yang paling penting di samping membaca, berbicara, atau menulis. Namun ironisnya, belum banyak dari kita yang bisa menjadi pendengar yang baik. Memang untuk menjadi pendengar yang baik bukan hal yang mudah. Namun keterampilan ini bisa ditingkatkan dan akan sangat banyak manfaatnya. Karena mendengarkan secara aktif merupakan peran penting dalam komunikasi. Janes 2009. Komunikasi nonverbal. Penjelasan tentang peran bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara dalam komunikasi. Selain mendengarkan secara aktif, pesan secara nonverbal lainnya seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara juga menjadi faktor pendukung dalam komunikasi. Pesan nonverbal merupakan komunikasi yang mencakup semua rangsangan, selain rangsangan verbal. Dalam suatu setting komunikasi yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan oleh individu, mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim atau si penerima pesan. Dedi 2009. Pesan-pesan nonverbal sangat berpengaruh terhadap pesan verbal yang disampaikan. Karena dengan gerakan tubuh, gerakan mata, ekspresi wajah, tata ruangan, cara berpakaian, intonasi suara, bahkan dekorasi ruangan bisa menjadi komunikasi nonverbal. Mengatasi hambatan komunikasi. Strategi psikologis untuk mengatasi kesalahpahaman dan meningkatkan keterampilan komunikasi dalam berbagai konteks sosial. Kesalahan dalam komunikasi bisa diminimalisir dengan cara melakukan komunikasi efektif. Dengan kita memahami komunikasi efektif, maka kita bisa lebih mampu untuk memperkuat hubungan interpersonal kita dan juga bisa menumbuhkan rasa senang tersendiri karena mampu menjelaskan mengenai informasi yang akan disampaikan. Belajar tentang komunikasi empatik. Dengan komunikasi empatik, kita bisa tahu loh bahwa saat seseorang berbicara dengan kita dan kita harus memunculkan sifat empati kita kepada mereka. Komunikasi yang benar dan efektif serta empatik ini bisa berguna, meskipun mungkin sulit untuk diterapkan, tapi mudah juga untuk dipelajari. Jika kita mau berproses belajar, maka sudah dapat dipastikan bahwa kita mampu untuk melakukannya. Belajar melakukan komunikasi yang baik bisa membantu kita untuk meminimalisir kesalahpahaman yang terjadi pada saat berkomunikasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk follow semua akun sosial media Healthing yang ada di bawah ini, supaya kamu nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Healthing, serta share video ini ke teman-temanmu, agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari konten ini. Tungguin video berikutnya untuk lebih banyak insight seputar kesehatan mental dan pengembangan diri. Sampai jumpa Thinkers, heal your think your health.